mulai atau menunggu azan dari musola jenengan? Tunggu Apa azan mulai dulu aja nggak ya? apa-apa. Dalam? Menunggu azan Gimana? nggak apa-apa. Silakan demi nyamannya. Nggih. Mulai aja ya, Bu. Oh, Gimana, Bu? mulai saja. Oh, ngaten nggih. Iya, Saya iya. berarti saya dulu nggih. Nggih, siap. Ya, saya dulu menjadi coach. Baik. Saya izin keluar ya. Pak Fikri sudah keluar, mau rekamnya Pak Fikri? Pak Fikri, mau rekamnya sudah keluar pada Pak Fikri? Kayaknya suara Pak Fikri saya nggak bisa tangkap. Nah, gini aja untuk semuanya, nggak apa-apa rekaman nanti biarlah dari saya. Nah, nanti diambil secara khusus nanti pada menit keberapa itulah rekaman siapa gitu ya. Itu aja nanti. Nggih, Bapak. Ya. Baik, kita mulai saja Bu Ani. Nggih. Selamat pagi Bu Ani. Selamat Bagaimana nggih? Selamat pagi. Bagaimana bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Luar biasa. Baru dari kelas. Oke, apa yang bisa saya bantu hari ini? Cerita-cerita lagi nggih, Bu. Iya. Lagi-lagi ini, Bu, tentang kompetensi saya dalam menghandle anak, Bu. Iya. Di Bagus kelas. sekali. Iya. Bagus sekali Bu Ani. Apa tujuan Bu Ani meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas matematika itu anak-anaknya bisa aktif semua, semangat, terus motivasi mereka tinggi, semuanya bisa fokus, Bu. Khususnya di jam-jam jam siang, kebetulan saya di anak laki-laki itu jamnya jam siang, Bu, nggak di jam awal atau pagi. Apa yang sudah Bu Ani lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Selama ini saya tuh masih ini, Bu, pakai video-video aja sih biar menarik anak-anak di kelas itu membawa PPT sama ini, Bu, bawa speaker aktif biar anak-anak itu matanya itu bisa fokus ke depan gitu pasti. Selama ini seperti itu. Tapi entah kenapa itu tetap aja anak itu yang nggak mau fokus, masih kadang nyuri-nyuri lihat HP, Bu Asti. Iya. Apa yang menjadi tantangan Bu Ani untuk mencapai tujuan tersebut? Tantangannya ini, Bu Asti. Saya itu sudah berusaha ngajak anak-anak, ayolah kita fokus di dalam kelas. Mumpung bisa ketemu ini loh, pembelajaran langsung. Saya gitu sih, Bu, lebih ke kayak mendekati mereka aja. Dulu kita kan kalau COVID itu kita belajarnya via daring, ya. Jadi kalau belajar langsung ini, ayolah kita fokus semuanya. Jangan ada yang main-main HP lah atau bercanda seperti itu, Bu Asti. Apa yang Bu Ani butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Apa ya, Bu, saya butuhkan itu sesuatu hal yang membuat mereka itu bisa fokus di kelas. Dan mereka fokus, aktif, syukur-syukur mereka itu ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya di kelas sih, seperti kayak ya kita mengerjakan latihan soal, itu seperti itu sih. Jadi harapannya seperti itu, maunya itu anak-anak fokus gitu, Bu. Apa ya, Bu? Oke, baiklah Bu Ani. Mari kita bahas
bagaimana cara mengendalikan siswa yang kurang fokus saat pelajaran berlangsung? Iya, betul. Mungkin Bu Asti pernah di kelasnya seperti itu. Ya, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran, kurang fokus. Apakah mereka mungkin Bu Ani kurang memahami materinya, atau juga mereka karena bosan, atau juga mereka karena ingin menarik perhatian Bu Ani ya, ingin dapat perhatian dari Bu Ani sehingga mereka melakukan hal-hal yang di luar apa istilahnya Di luar kegiatan lulus. ya di luar kegiatan pembelajaran yang seharusnya. Oke. Apa ya Bu? Apa mereka itu karena kalau saya di kelasnya anak laki-laki itu jamnya siang ya Bu, setelah Iya. istirahat. Nggih. Mungkin apa mereka jenuh nggih, kadang karena mungkin ya berbeda ya anak dulu dengan sekarang. Jadi sekarang itu kayak setelah pulang dari kantin atau gimana itu kadang di kelas itu cek nyaman yang ngemil kayak gitu loh. Maksud saya guru masuk itu kita katanya kadang kita tegas nggih Bu, tegas dirapikan mejanya, makanannya dimasukkan, oke nurut, terus kita ke pelajaran, kadangnya nek yang ngobrol, ada yang ngobrol, terus ada yang apa ya, ada guru si asik disambi-sambi gitu loh. Oke. Jika demikian Bu Ani, kita perlu memberikan ini ya istilahnya penjelasan yang lebih jelas kepada mereka, pada siswa, dan kita juga memberikan apa ya istilahnya menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin nggih. Agar Iya, siswa Bu. tidak Betul. bosan atau bagaimana seperti itu. Nggih. Selain Coba ya, saya pikirkan dulu. Apa ya, Bu? iya. Selain Apa itu kita juga memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara, misalkan biar mereka fokus, mungkin kita bisa memberikan pujian kepada siswa, sehingga, dia mendengarkan pelajaran. seperti itu. Coba saya pahami dulu. Apa ya kira-kira? Mungkin apakah saya ini perlu itu tadi ya Bu, mengganti metode pembelajarannya nggih. Yang lebih variasi lagi. Mungkin selama ini pakai video itu mungkin wis dianggap nggak menarik lagi mungkin ya. Ke anak-anak kalau jam siang itu nggak ngaruh mungkin bagi mereka pas seperti itu pasti. Iya iya. Nggih. Bagaimana Bu Ani, apakah Bu Ani sudah memiliki gambaran tentang istilahnya bagaimana agar anak-anak lebih fokus pada pembelajarannya Bu Ani? Iya Bu, saya malah ini malah apa itu ingat punya ide ini, malah punya ide gimana kalau anak-anak itu saya ajak masuk ke materi itu, tetapi saya berganti bukan video, tapi lebih ke benda-benda real gitu nggih. Maksud saya kayak saya ke kelas membawa contoh benda realnya yang bisa, maksud saya ya yang bisa mungkin karena ini materinya SPLTV mungkin nanti kayak ya buah-buahan atau mungkin alat tulis itu bisa ya nanti kita bawa anak-anak itu ke model matematikanya bisa juga atau kita bawa ke bengkel kalau motor kayak itu kan nggak mungkin saya ambil saya bawa ke kelas ya roda mobil setir itu ya nanti kayak bisa itu antara pakai benda real yang ringan di dalam kelas atau anak-anak kita bawa ke bengkel memanfaatkan benda-benda yang ada di bengkel itu Bu Asri kayaknya perlu dicoba juga itu. Ya. Oke.
baiklah Bu Ani, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan Bu Ani mengimplementasikan dari gambaran dari Bu Ani tersebut. Nah, terus mungkin besok atau lusa bisa memberitahu hasilnya kepada saya seperti apa. Iya. Terima kasih Bu Asti. Sharing hari ini cakap-cakapnya enggak lama tapi kayak kenapa malah ini loh idenya itu tiba-tiba muncul lah ya dari kemarin-kemarin nggak muncul nih setelah ngobrol nih malah muncul itu ide itu muncul aja mungkin itu. Terima kasih Bu Asti. Nanti kalau sudah saya terapkan nanti coba saya akan sharing lagi hasilnya seperti apa ke jenengan nanti biar sama-sama koreksi juga. Oke, baik Bu Ani. Ya, izin dulu Bu Asti, saya mau ke kelas lagi. Iya, baik. Oke, kalau persiapan dulu. Sudah, Bu? Belum, sebentar Bu. Nggih. Alhamdulillah. Sebentar. Nggih, monggo Bu Ani, kita mulai lagi dari awal. Nggih. Selamat siang Bu Asti. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ani. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, dapat buket banyak dari Hana. Iya, tapi bumbu Bu, banyak micinnya. Berarti besok masak lagi. Nggih. Bumbunya instan semua kemarin. Ya. Gimana Bu, hari ini kita ingin membicarakan apa atau kita akan sharing lagi nggih? Nggih. Ini Bu, saya ingin istilahnya ada permasalahan sih bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Ya, saya ingin istilahnya menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas agar anak ini bisa lebih nyaman dalam belajarnya, seperti itu Bu. Ini bagus sekali Bu ini. Anaknya mau mau diterapkan pembelajaran yang diferensiasi. Oke. Apa saja Bu yang sudah jenengan ini lakukan nih? Maksud saya untuk menuju pembelajaran diferensiasi ini ke anak-anak. Ya. Saya sudah berusaha untuk memahami minat dari anak dan juga bakatnya. Ini saya lakukan pada waktu saya mengajar di kelas dan saya memberikan tugas dengan banyak pilihan buat anak-anak. Misalkan di sini untuk membuat suatu proyek akhir itu ada yang saya perbolehkan untuk membuat infografik, boleh juga membuat poster, boleh juga anak-anak bisa membuat video atau hanya PowerPoint saja Bu. Iya, variasinya banyak nggih Bu. Iya. Untuk mapel informatika itu anak-anak diarahkannya ke hal-hal seperti itu nanti di proyeknya. Terus ada tantangannya enggak Bu? Untuk mencapai tujuan jenengan tadi loh, kayak pembelajaran diferensiasi itu sama proyek akhirnya, itu ada tantangannya enggak Bu? Ada Bu, tantangannya adalah kadang terkendalanya yaitu ini, kurang kompaknya anak-anak. Jadi mungkin anak-anak itu susah untuk menyamakan frekuensi ya kali ya. Mungkin karena dia mungkin di sini dari untuk proyeknya kan sudah saya bagi menjadi beberapa kelompok dan anak-anak juga sudah bisa memilih proyek nanti apa yang diinginkan.
yang bentuknya apa itu sudah ada, tapi di sini tantangannya adalah anak-anak itu kurang ini, Bu, kadang untuk menyamakan frekuensi untuk kerja kelompok itu kadang, susah dan akhirnya itu berimbas pada, ini, berimbas Hasil. pada pengumpulan tugasnya, seperti itu. Seperti itu ya, Bu. Kayaknya kita itu harus paham dulu sih pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, terus cara menerapkan ke anaknya, anak itu seperti apa. Mungkin kita perlu memahami itu kembali gitu kayaknya. Maksudnya memang kalau belum terbiasa hal baru itu sepertinya memang seperti itu. Gimana Bu Asti? Atau Iya, iya, Bu. Saya pikir mungkin saya kurang memahami dari pembelajaran diferensiasi dan penerapannya di kelas, seperti itu. Jadi, ya mungkin dari pemahaman saya dari awal itu pokoknya anak dibebaskan untuk, memilih sesuai dengan minat bakatnya. Ternyata di sini ada beberapa kendala, misalkan anak susah untuk menyamakan, istilahnya, tujuan untuk mengerjakan projeknya, ya, kelompokan itu kadang susah gitu, Bu. Jadi nanti terkendalanya pada saat pengumpulan tugas jadi terhambat, seperti itu. iya. Berarti kan tadi kayak kita nganangannya mudah gitu nggih, Iya, mempraktekkannya pokoknya proyeknya ini, terus iya, tadi Bu Asti bilang ternyata prakteknya itu anak-anak wis dibebaskan proyeknya gitu nggih. oke, Ternyata sik bingung nih, wis ya dibebasne kon bener, milih proyeknya ya cik panggah bingung, bingung lagi. ya. Setelah memahami tadi mungkin Bu Asti punya gambaran nggak kira-kira untuk berikutnya nanti itu seperti apa dalam Iya, pembelajarannya Bu Asti? iya. Baik, Bu, untuk gambaran yang saya rencanakan untuk selanjutnya itu, selain, anak-anak dibebaskan untuk, memilih projeknya, di sini saya juga harus bisa memberikan batasan waktu, ketegasan batasan waktu terhadap pengumpulan tugasnya, agar anak-anak ini memiliki sikap tanggung jawab, seperti itu. Jadi, Iya. nggih, Jadi itu. gambaran untuk KPM berikutnya Bu Asti seperti itu nggih tadi. Gimana Bu? Malih apa tadi? Ketegasan apa Bu? Penugasan berbasis projek nggih, dengan memilih Iya. berbagai macam sesuai dengan yang diinginkannya. Misalkan yang suka, istilahnya visual ya biasanya dia seneng buat video-video gitu, atau Terus yang biar lebih greget tadi Bu ya Asti lebih mau greget. apa? Me Dikasih iya, ngasih ini deadline oh iya tugasnya. Jadi dikasih ya duit. ya, dikasih due date lah istilahnya. Jadi kalau misalkan ya telat sehari, telat 2 hari, 3 hari, biar anak itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah, menjadi tanggung jawab mereka dalam mengerjakan tugas, seperti itu. Iya. Baiklah Bu Asti, saya rasa cukup ya untuk sharing kita hari ini. Juga hal baru lagi buat saya sebenarnya yang jenengan ceritakan tadi itu saya harap sharing ini berkelanjutan lagi. Nanti Bu Asti menceritakan lagi ke saya hasilnya di kelas nanti seperti apa nih setelah dikasih apa tadi dudet nggih. Due date ya, dikasih due Ya, date dalam pengumpulan projek tugas, nggih. Ditunggu nggih Bu Asti nanti Iya, ceritanya. iya Bu, terima kasih. Iya, terus waktunya kembali ke kelas lagi kita.